Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah seorang guru mengajar di salah satu sekolah SMA di Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya ketika dihadapi ketika saya sedang mengajar. Di kelas saya, ketika saya masuk ke kelas, terutama di jam pertama, saya menghadapi sebuah permasalahan di mana ada salah seorang anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran saya, ya, dikarenakan penyebabnya bisa berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal. Kemudian saya akan mencoba untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Pertama hal yang saya lakukan adalah mengajak bicara anak tersebut supaya kita bisa mengetahui identifikasi masalah dan akar masalah yang dihadapi anak tersebut. Ya, secara kronologis saya akan paparkan dari awal. Ketika jam pembelajaran bahasa Inggris di jam saya ketika itu saya masuk di jam pertama pembelajaran bahasa Inggris. Seperti biasanya saya melakukan presensi dan memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya topik-topik yang akan saya bahas di pertemuan pada waktu itu. Nah, ketika pembelajaran sedang berlangsung, saya melihat ada seorang anak yang duduk, kemudian terlihat motivasinya tidak seperti teman-teman yang lainnya, kemudian terlihat tidak fresh, juga sesekali dia tidur di atas meja. Ya. Saya mencoba berkeliling pada waktu itu untuk melihat apa yang terjadi dengan anak tersebut ketika di dalam kelas. Ya. Setelah saya ajak bicara sederhana di dalam kelas, anak tersebut memang sepertinya kurang bergairah dan tidak mempunyai semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Sehingga anak tersebut tidak mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas seperti halnya teman-teman yang lainnya. Di akhir pembelajaran, saya coba untuk mengajak dia berbicara secara pribadi tentang perilaku anak tersebut di kelas, tentang penyebab-penyebab yang mengakibatkan turunnya motivasi tersebut. Nah, terlebih dahulu saya ajukan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan minat dan bakat. Hal ini ada kaitannya dengan faktor internal, di mana faktor internal itu berkaitan dengan minat bakat anak untuk mengikuti pembelajaran. Setelah saya ajukan beberapa pertanyaan, ternyata dari faktor internal tidak ada masalah, anak tersebut ingin mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian saya coba ajukan pertanyaan lewat pertanyaan yang merujuk kepada faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan faktor-faktor penyebab dari luar, seperti lingkungan, keluarga, atau teman-temannya. Ya, di akhir pembicaraan, saya memperoleh informasi dari identifikasi permasalahan yang anak tersebut alami, yaitu anak tersebut memiliki kurangnya informasi motivasi belajar di pembelajaran saya dikarenakan kurangnya istirahat di malam hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau diidentifikasi akar masalah yang dihadapi anak tersebut kurangnya motivasi belajar dan kurangnya istirahat yang cukup pada malam hari. Ya, saya mencoba untuk mengelaborasi akar masalah tersebut supaya jelas, supaya saya bisa menentukan kira-kira jalan keluar apa yang harus saya berikan untuk membantu anak tersebut. Nah, dengan hasil elaborasi akar masalah yang saya peroleh, yaitu kurangnya istirahat malam hari itu dikarenakan anak tersebut suka begadang dengan teman-teman yang tidak sekolah. Ya, kemudian saya mencoba untuk memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak, yaitu pertama tidak melakukan kegiatan begadang pada waktu malam hari, ya yang kedua harus lebih memprioritaskan anak untuk mengikuti pembelajaran untuk besok hari. Ya,
Sumber rujukan yang saya berikan kepada anak tersebut adalah melalui konsultasi saya dengan guru dan BK untuk menambah referensi saya ketika memberikan solusi tersebut. Akhirnya di minggu berikutnya saya bertemu kembali dengan anak tersebut di kelas yang sama. Saya melihat ada perubahan yang signifikan dari anak tersebut. Ternyata betul dari segi faktor intrinsik motivasinya tinggi untuk pembelajaran saya, hanya saja beliau terkontaminasi oleh faktor ekstrinsik berupa pengaruh dari lingkungan, itu seringnya melakukan begadang dengan teman-teman yang tidak sekolah. Demikian informasi yang bisa saya berikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah yang saya berikan kepada anak untuk membantu. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi teman-teman pengajar yang lainnya, bahwa sedikit banyaknya informasi yang bisa diberikan dan solusi yang bisa diberikan kepada anak didik kita akan sangat membantu mereka untuk memperbaiki motivasinya dalam belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.